Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama aku, Lia Elia. Di video pembahasan kali ini kita akan membahas tentang beberapa soal tipe soal UTBK tahun yang sebelumnya ya. Oke, yuk langsung aja kita masuk ke pembahasan soal-soal UTBK. Kali ini kita akan membahas soal-soal UTBK kesetimbangan kimia. Soal pertama, pada pemanasan 1 mol gas SO3 dalam ruang yang bervolume 5 liter, diperoleh gas O2 sebanyak 0,25 mol. Pada keadaan tersebut, tetapan kesetimbangan Kc adalah untuk mencari nilai Kc, artinya kita harus tahu masing-masing konsentrasi pada keadaan setimbang untuk masing-masing zat. Sekarang kita cari dulu masing-masing konsentrasi pada keadaan setimbang. Reaksi pemanasan dari SO3 menjadi SO2 plus O2 gas. Selanjutnya kita setarakan masing-masing unsur. S di sebelah kiri 1, di sebelah kanan 1. O di sebelah kiri ada 3, di sebelah kanan ada 4. Nah, artinya di sebelah kanan bagian O2 akan saya kalikan setengah. Ya, supaya tidak ada pecahan di masing-masing reaksi ini akan saya kalikan 2, sehingga persamaan reaksi setaranya 2 SO3 menjadi 2 SO2. Sama ya, S-nya sudah 2, S-nya juga 2, O-nya 2 kali 3 6, 2 kali 2 4, tambah 2 6, jadi sudah setara. Nah, tahap selanjutnya akan kita cari nilai mol pada saat setimbang. Gunakan mula-mula bereaksi setimbang. Sekarang mol mula-mula dari SO3 sudah diketahui di soal. Awalnya di soal diketahui 1 mol gas SO3. Jadi bagian mula-mulanya di sini ada 1 mol. Kalau mula-mula bagian SO2 dan O2 belum terbentuk, masih kosong ya, belum ada. Selanjutnya diketahui lagi di soal yang bervolume 5 liter diperoleh gas O2 sebanyak 0,25. Jadi O2-nya 0,25. Hasilnya berarti pada keadaan setimbang O2-nya 0,25 mol. Ingat, bagian produk ini akan kita tambah 0 ditambah berapa, hasilnya 0,25. Ya, sama ya, artinya 0,25 ini akan kita naikkan ke atas ya. Jadi 0,25. Mencari mol SO2 gunakan perbandingan 2 per 1 kali 0,25. Jadi sama dengan 0,5. Sehingga pada saat setimbangnya 0 tambah 0,5, 0,5 mol. Mol SO2 2 per 1 kali 0,25 sama 0,5 juga ya, 0,25. Yang bagian reaktan akan kita kurangkan, 1 dikurang 0,5 sama dengan 0,5 mol. Kita sudah dapat masing-masing mol pada saat setimbang. Sekarang masuk ke rumus Kc. Rumus Kc adalah konsentrasi produk dipangkatkan dengan koefisien dibagi dengan konsentrasi reaktan dipangkatkan dengan koefisiennya. Nilai konsentrasi SO2 dipangkatkan 2 dikali konsentrasi O2 bagian produk ya, dibagi dengan konsentrasi SO3 pangkat 2 untuk reaktan. Konsentrasi nilainya adalah mol dibagi dengan volumenya. Mol setimbang untuk SO2 0,5. Berarti di sini kita ganti 0,5. Dibagi volumenya 5 liter. Dipangkatkan 2 dikali mol O2 0,25 dibagi 5 pangkat 1 ya. Mol SO3 0,5 ya pada saat setimbangnya, 0,5 per 5 pangkat 2.
Oke, 0,5 per 5 dipangkatkan 2 dibagi 0,5 per 5 pangkat 2 sama ya. Nah, karena dia sama, langsung saya coret saja. Karena ini kita bagi jadi sama dengan 1. 0,25 dibagi dengan 5. Jadi sisanya tinggal 0,25 dibagi 5 sama dengan 0,05. Oke, ada nggak jawabannya? 0,05. Ya, jadi jawabannya adalah B. Oke, bisa difahami ya. Sekarang kita masuk ke soal yang kedua. Perhatikan reaksi 2NO2 gas plus N2O4 menjadi kesetimbangan 3N2 plus 2H2O gas. Jika 0,1 mol N2O dan 0,1 mol N2O4 dicampurkan dalam wadah bervolume 10 liter dan dibiarkan mencapai kesetimbangan. Ternyata bahwa X mol N2O telah bereaksi. Jadi konsentrasi N2 dalam keadaan setimbang. Yang ditanya berapa konsentrasi N2-nya pada saat setimbang. Jadi harus kita cari juga. Tahapnya sama seperti soal nomor 1. Dari reaksinya cari dulu mol mula-mula bereaksi setimbang. Mol mula-mula N2O awalnya 0,1. Oke, kita ganti 0,1. Kemudian N2O4 0,1 mol juga. Kalau mula-mula N2 dan H2O belum terbentuk. Dicampurkan dalam wadah bervolume 10 liter dan dibiarkan mencapai kesetimbangan. Ternyata X mol N2O telah bereaksi. Berarti X molnya itu pada saat dia bereaksi ya. N2O X mol. Oke ya. Yang ditanyakan di soal adalah berapa konsentrasi N2 dalam keadaan setimbang. Jadi untuk mencari N2 kita gunakan perbandingan 3/2 dikali dengan X. Hasilnya sama dengan 3/2X. Oke, kita ganti ya. 3/2X. Nah, 3/2 sama saja dengan 0,15. Jadi bisa kita ganti 0,15X. Ini kita turunin ya. Oke, nggak masalah, kita buat aja dulu 3/2 biar nggak bingung. Oke, nah di sini saya hanya akan mencari N2 saja karena pertanyaannya di soal hanya butuh N2 biar waktunya juga lebih cepat ya. Oke, konsentrasi N2 pada saat setimbang berarti kita bagikan dengan volume totalnya. Volume yang ada di soal 10 liter. Jadi konsentrasi N2 pada saat setimbang 3/2X dibagi dengan 10. 3 dibagi 2, 1,5. Jadi yang bagian atasnya kita tulis dulu aja 1,5X. Dibagi dengan 10. 1,5 dibagi dengan 10 sama dengan 0,15. Ini 1,5 ya. 0,15X molar atau mol per liter. Oke, ada nggak jawabannya? 0,15X mol per liter. Jadi jawabannya B. Oke, paham ya? Sekarang kita masuk ke soal nomor 3. Jika 10 ml larutan AgNO3 0,1 molar dicampurkan dengan 10 ml larutan FeCl2 0,1 molar, akan terjadi reaksi Ag plus Fe2 plus menjadi Ag plus Fe3 plus. Ditemukan bahwa dalam keadaan kesetimbangan konsentrasi ion Ag plus adalah 0,02 molar. Maka konsentrasi ion Fe3 plus dalam kesetimbangan itu sama dengan berapa? Oke. Soal nomor 2 ini mirip dengan soal nomor 3, ini mirip dengan soal nomor 2. Cuman beda di reaksinya saja. Jadi tahapnya nanti sama ya. Oke, sekarang kita lihat mol mula-mula dari Ag+.
Mol mula-mula dari Ag+, di situ kan ada AgNO3 ya. AgNO3 kalau kita uraikan menjadi Ag+ plus NO3-. Jadi artinya konsentrasi Ag plusnya adalah 0,1. Molnya 0,1 kita kalikan dengan volume. Ya, volumenya deh. 0,1 dikali dengan 10 sama dengan 1. Jadi mol dari Ag+ sama dengan 1 mol. Oke, kemudian Fe jadi konsentrasinya sama 0,1 juga. 0,1 kita kalikan dengan volume 10 liter sama 1 juga ya. Karena mula-mula Ag belum ada dan Fe3+ juga belum diketahui. Nah, ditemukan bahwa dalam keadaan kesetimbangan, konsentrasi ion Ag+ adalah 0,02 molar. Konsentrasi Ag plusnya 0,02. Kalau pada saat setimbang konsentrasinya 0,02, berarti volume molnya kita kalikan dengan volume. 0,02 kita kalikan dengan 10, hasilnya 0,2. Jadi molnya di sini 0,2. Nah, 1 dikurang berapa hasilnya 0,2? 1 dikurang dengan 0,8. Oke, yang dicari berapa konsentrasi ion Fe3+. Jadi yang kita cari konsentrasi Fe3+ saja. 1 per 1 kali 0,8, jadi sama dengan 0,8. Jadi pada saat setimbang sudah dapat 0,8. Konsentrasi Fe3+ mol dibagi dengan volume. Oke, di sini saya sedikit ralat karena konsentrasi dari Ag+ ini pada saat setimbang hasil dari reaksi. Kalau hasil dari reaksi, maka konsentrasinya harus kita bagi dengan volume total. 0,02 dibagi dengan volume totalnya 10 ditambah 10, 20. 0,02 dibagi 20, 0,4 ya. 1 dikurang 0,6 hasilnya sama dengan 0,4. Ya, jadi untuk mencari mol Fe3+ menggunakan perbandingan 0,6. Jadi 1 per 1 kali 0,6 sama dengan 0,6. Konsentrasi Fe3+ pada saat setimbang 0,6 dibagi volume totalnya 20. 0,6 dibagi dengan 20 hasilnya sama dengan 0,03. Jadi jawabannya B ya. 0,03 molar. Oke, jadi jawabannya B. Soal keempat, ke dalam bejana 1 liter dimasukkan A mol CO dan A mol uap air. Jika tercapai kesetimbangan, CO plus H2O gas menjadi ke CO2 plus H2. Ternyata ada 1/4 A mol CO2, maka tetapkan kesetimbangan Kc bagi reaksi ini. Mula-mula ada A mol CO, mula-mulanya A, kemudian ada A mol uap air. Kalau mula-mula di sini belum terbentuk ya. Ternyata ada 1/4 A mol CO2, 1/4. Berarti di sini 1/4 A. Jadi di sini juga 1/4 A. Ini sama 1/4 A karena perbandingan koefisien. Oke, karena koefisiennya sama, pasti di sini juga sama 1/4 A, di sini juga 1/4 A. Kita kurangin A dikurang 1/4, jadi sama dengan 3/4 A. A dikurang 1/4, 3/4 A juga. Oke, sekarang kita masuk ke dalam rumus. Konsentrasi CO2 dikali konsentrasi H2O dibagi konsentrasi CO dikali konsentrasi H2O. Konsentrasi yang kita gunakan mol dibagi volume, karena volumenya di soal 1, jadi tidak saya masukkan ya, biar lebih mudah. Tinggal kita bagi 1/4 A, A-nya langsung kita coret ya, habis. Oke, 1/4 dibagi 1/4 sama dengan 1/3. 1/3 dikali dengan 1/3 hasilnya 1/9. Jadi jawabannya adalah C. Oke ya.
Sekian video pembahasan tentang soal-soal UTBK bagian kesetimbangan kimia part yang pertama. Semoga video pembahasan ini mudah difahami, dan jika video ini bermanfaat buat kalian, share ke teman-teman kalian ya, biar manfaatnya lebih banyak lagi. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.